Datanya sosok superstar seperti Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bagaimanapun telah membuat geger seantero dunia. Beberapa media ternama dunia hingga pakar transfer ternama Fabrizio Romano pun ikut latah memberitakan kabar heboh ini. Tuah Kluivert kini makin dinanti oleh publik sepak bola Indonesia. Selain menanti pemain grade A gabung, komposisi skuad yang akan dipanggil mantan striker Lille itu juga menarik untuk dinanti. Apakah ia akan memakai skuad lama peninggalan STY atau justru memanggil pemain yang sempat dipinggirkan STY? Jika Kluivert menghendaki pemanggilan pemain yang pernah dipinggirkan STY, lalu siapa yang cocok? Sebelum membahasnya, Football Lovers sebaiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar kalian gak ketinggalan konten menarik dari Starting 11. Sudah jadi rahasia umum bahwa Elkan Bagot adalah salah satu pemain yang ditepikan STY karena sikapnya. Sikap STY yang tegas dan tak pandang bulu membuat pemain Blackpool itu tak lagi dipanggil untuk membela merah putih. Namun, pasca STY hengkang, secerca harapan Bagot untuk comeback berseragam timnas Indonesia pun muncul. Dek 22 tahun itu juga terpantau antusias ketika menyukai atau memberi like pada unggahan video di akun Instagram @timnasindonesia yang membahas kedatangan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, kemungkinan comebacknya Bagot membela Panji Merah Putih juga terlihat dari pernyataan positif dari Ketum PSSI Erick Thohir. Di acara Rosi Kompas TV, mantan pemilik Inter itu bilang sendiri bahwa pelatih baru kemungkinan akan memanggil kembali pemain seperti Bagot. Pemain naturalisasi Nice yang secara terbuka, ya nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi. Tergantung nanti chemistry-nya, tentu pembicaraan. Elkan Bagot belum Belanda ya. Bagot adalah tipe back beratribut Eropa yang tentu dibutuhkan Kluivert. Kedalaman skuad terutama di lini pertahanan dibutuhkan Kluivert, mengingat bek tengah berkaki kidal seperti Justin Hubner sedang mengalami cedera gegar otak dan belum tahu kapan bisa sembuh. Di Blackpool, Bagot sudah sembuh dari cedera. Ia bahkan sudah ada di bench skuad besutan Steve Bruce ketika menghadapi Wycombe di Championship. Jadi sangat besar kemungkinan Big Elks akan kembali berjersey merah putih. Pemain berikutnya yang sempat terpinggirkan di era STY adalah Mark Klok. Kapten Persib Bandung yang punya channel podcast itu baru-baru ini belak-belakan mengumbar konfliknya dengan STY di ESPN Netherlands. Menurutnya, STY adalah seorang diktator dan berdiri di atas kelompoknya sendiri. Ia susah diajak diskusi dan kendala bahasa sering buat para pemain jengkel. Klok berasa perdebatannya dengan STY soal taktik dan permainan membuat dirinya tak lagi dipanggil ke timnas. Ketika Kluivert datang, Mark Klok makin optimis bahwa hubungan pemain dan pelatih akan lebih harmonis. Bahkan nih, Klok mengaku sangat antusias dan berharap bisa kembali berseragam merah putih. Meski sudah menginjak usia 31 tahun, namun performa Klok sebagai jenderal lini tengah Maung Bandung masih terbilang oke. Keberhasilan Pangeran Biru menduduki puncak klasemen sementara Liga 1 musim ini juga tidak lepas dari peran playmaker yang memiliki stamina luar biasa ini. Kualitas Eropa Klok memang tak bisa bohong. Klok membuktikan bahwa ia masih bisa diandalkan Kluivert walau hanya jadi pelapis Haye atau Yener di lini tengah. Selain Mark Klok, pemain lain yang harus dilirik Kluivert adalah Stefano Lillipali. Pemain tua-tua keladi dari Borneo ini bisa jadi pilihan tepat untuk kedalaman di posisi gelandang serang timnas Indonesia. Lillipali tak lagi dipanggil ke timnas pasca September 2023 karena dinilai STY staminanya tak memungkinkan ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Pernyataan itulah yang juga membuat jengkel Vano. Meski jengkel, pemain 35 tahun itu justru memilih untuk diam. Kini setelah STY pergi, pintu terbuka lebar bagi Vano untuk kembali memberikan sisa tenaganya bagi merah putih. Meski dianggap sudah menua, namun lihat saja di Borneo, Vano masih berpengaruh dengan catatan 2 gol dan 5 assist musim ini.
Pengalaman Lily Pali yang pernah lama bermain di Belanda bersama Almere City, Utrecht maupun Cambuur itu bisa dipertimbangkan oleh Kluivert. Vano bisa jadi alternatif pelapis di posisi belakang striker dalam format 4-2-3-1 ala Kluivert. Satu pemain yang kemungkinan tak lagi hilang di telan bumi adalah Eliano Reinders. Kalian pasti masih ingat kan ketika adik pemain AC Milan itu tiba-tiba dicoret oleh STY, padahal waktu itu sang pemain sehat walafiat dan tak mengalami skorsing. Nah, di tangan Kluivert, pemain PSV Zwolle ini tampaknya justru akan menjadi aset utama. Entah itu akan berada di posisi gelandang, bek sayap, atau sayap serang. Sejelek-jeleknya adik Tijani Reinders ini di PSV Zwolle, performanya mulai menanjak loh. Saat melawan Erga Cewawic pada 21 Desember 2024, Reinders yang berposisi sebagai bek kanan mendapat nilai tertinggi dari FotMob di antara semua bek Zwolle, yakni 7,6. Bermain selama 83 menit, saat itu Eliano menciptakan umpan akurat sebesar 88%. Tak ada alasan lagi Eliano diparkir. Kluivert harus segera memaksimalkan potensi terbaiknya. Selain Vano dan Klok, pemain jebolan Ajax Ezra Walian juga patut kembali dipanggil. Striker 27 tahun yang kini lihai di beberapa posisi penyerangan itu sudah lama tak berseragam merah putih. Terakhir kali Ezra membela timnas Indonesia adalah di Piala AFF 2020. Saat itu bahkan Ezra pernah jadi korban tangan besi STY. Di laga melawan Singapura pada leg pertama semifinal, Ezra yang baru masuk di babak kedua ditarik lagi oleh STY setelah hanya bermain 34 menit karena alasan performa. Namun ketika STY didepak dan Kluivert datang, Ezra justru memilih untuk diam. Meski ia senang dengan kedatangan Kluivert, namun menurut media officer Persik, Haryanto Kurusetra, Ezra tak mau berkomentar dulu karena takut memperkeruh suasana. Terlepas dari hal tersebut, Ezra Walian kini merupakan salah satu pemain naturalisasi yang patut dipertimbangkan oleh Kluivert. Jebolan Young Ajax itu terbilang masih mampu bersaing di lini depan timnas meski hanya jadi pelapis. Tipe striker yang punya kecepatan dengan postur ideal 1,85 meter sudah sangat cocok memenuhi kriteria striker yang dibutuhkan oleh Kluivert. Apalagi ditambah performanya yang masih sangat bagus bersama Persik musim ini. Ezra sementara sudah berhasil mencetak 2 gol plus 4 assist dari 17 laga di Liga 1. Selain beberapa pemain keturunan, pemain lokal yang sempat dipinggirkan STY seperti Sadil Ramdhani juga berpeluang kembali berseragam merah putih. Sadil adalah salah satu pemain yang punya konflik dengan STY. Ia sempat kecewa ketika dicoret dari skuad Piala Asia 2023 karena alasan indisipliner dan teknis. Meski sudah legowo menerimanya, namun Sadil sejak itu tak lagi dipanggil membela timnas Garuda. Terakhir kali sayap Sabah FC ini memperkuat timnas Garuda adalah ketika kalah melawan Libya 2-1 di bulan Januari 2024. Setahun kini sudah berlalu, kini STY sudah tak lagi menangani timnas. Kesempatan mantan pemain Persela Lamongan itu untuk membela merah putih terbuka lebar. Apalagi penampilannya saat ini bersama Sabah FC cukup spektakuler. Pemain berusia 26 tahun ini sudah cetak 5 gol dan 2 assist dari 15 laga. Sadil kini jadi bintang di Liga Negeri Jiran. Di bawah kendali Kluivert, Sadil sangat ingin berkontribusi lagi bagi timnas Indonesia. Sistem permainan Kluivert dan asistennya Alex Pastoor dikenal mengandalkan posisi sayap sebagai salah satu senjata. Profil Sadil mungkin akan sangat cocok dengan apa yang sedang dibutuhkan mereka. Dengan kedatangan pemain cepat dan eksplosif seperti Sadil, setidaknya akan semakin menambah opsi pemain sayap di skuad Kluivert.